Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kuliah logika dengan materi proposisi atau keputusan. Oke, jadi sebagai pendahuluan di kuliah materi proposisi ini, jadi yang paling perlu Anda ketahui adalah pengertian itu dilambangkan dengan kata. Dengan demikian, kata merupakan pernyataan pengertian. Ini sebagai mukadimahnya, sebagai untuk brainstorming-nya, untuk membuka wawasan kita, memahami tentang proposisi atau keputusan ini. Nah, jadi pengertian itu masih belum merupakan pengetahuan. Ini penegasan ya. Apabila suatu pengertian dihubungkan dengan suatu pengertian lain, baru terbentuklah pengetahuan. Dalam hubungan itu, akal budi bekerja. Ia akui atau ingkari hubungan tersebut, maka tindakan akal budi itu tersebut memutuskan dan hasilnya disebut keputusan. Jadi pengertian itu apabila satu pengertian terhubung, dapat dihubungkan dengan pengertian lain, maka dia baru terbentuk sebuah pengetahuan apabila dihubungkan. Nah, dalam hubungan itu, maka di sanalah akal budi itu bekerja. Akal budi itu bekerja. Jadi, tindakan akal budi itu yang disebut memutuskan. Nah, dan hasilnya berupa keputusan. Jadi bisa dibedakan antara memutuskan dengan keputusan. Misalnya presiden mengatakan bahwa ada statement presiden yang sering kita tonton di televisi. Presiden berstatement kita akan bagikan bantuan kepada masyarakat. Itu artinya presiden itu sedang memutuskan. Keputusannya belum. Berarti akal budi itu disebut itu presiden sedang memutuskan. Dalam bencana corona ini kata presiden, akan kita bagikan berupa bantuan kepada masyarakat berupa uang 600.000. Begitu juga dengan barang, sembako. Itu masih memutuskan. Nah, hasilnya yang disebut keputusan itu di mana dia yang disebut keputusan? Bisa jadi keputusan itu nanti berupa tulisan dan lain sebagainya, itu keputusan. Yang mengatur segalanya, bagaimana mekanisme dan prosedur pendistribusian barang, bagaimana caranya. Selengkapnya yang ditulis dalam pasal-pasal. Itu baru keputusan. Jadi keputusan itu yang sudah inkrah, yang sudah disetujui oleh beberapa pihak juga, itu namanya keputusan. Itu namanya keputusan. Jadi sedikit dibedakan. Nah, ini sebagai pendahuluan untuk kuliah kita. Jadi keputusan itu adalah suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh. Itu keputusan. Yang memiliki arti penuh dan utuh. Jadi itu yang saya katakan keputusan, bukan memutuskan. Jadi arti penuh, penuh artinya penuh dan utuh. Di sana ada pengertian dalam undang-undang, dalam sebuah kebijakan, berupa undang-undang itu, berupa tulisan yang sering kita lihat dan baca itu. Di sana lengkap, ada penuh, pengertian, pasal demi pasal. Itu artinya penuh dan utuh. Nah, dalam proposisi logika terdiri atas 3 bagian utama, yaitu subjek, predikat, dan kopula. Ini kata kopula baru bagi kita.
Nah, jadi copula itu kata yang menghubungkan subjek dan predikat dan seringkali proposisi memiliki pembilang yang mengacu kepada kuantitas subjeknya. Contoh, semua manusia adalah fana. Jadi semua itu pembilang, manusia itu subjek, adalah itulah yang kopulanya. Nah, jadi kalau kalimat biasa itu semua manusia fana, itu kalimat biasa. Ternyata manusia, masih ada manusia biadab, itu kalimat biasa. Kalau proposisi logika, semua manusia adalah biadab, semua manusia adalah biadab. Semua manusia adalah biadab, sebagian manusia adalah biadab. Itu proposisi logika. Unsur keputusan. Dia ada beberapa 3 unsur keputusan. Yang pertama, perbuatan manusia. Sebenarnya seluruh diri manusialah yang bekerja dengan akal budinya. Secara formal, keputusan yang diambil merupakan perbuatan akal budi. Di unsur ini itu perbuatan manusia. Mengakui atau memungkiri. Inilah yang merupakan inti suatu keputusan. Setiap keputusan mengakui atau memungkiri suatu kesatuan antara dua hal. Kesatuan antara dua hal yang satu adalah subjek, dan hal yang lain adalah predikat. Keduanya dipersatukan, dihubungkan, atau dipisahkan dalam keputusan. Itu bisa saja dalam keputusan itu antara subjek dan predikat itu bisa menyatu, bisa terpisah, bisa dihubungkan. Itu bisa di dalam keputusan. Baik, ini unsur keputusan. Kita bicara tentang jenis keputusan. Sekarang ada beberapa jenis keputusan atau proposisi. Pertama, ada proposisi kategorik. Jadi kata proposisi kategorik itu sering pula disebut proposisi subjek atau subjek predikat. Proposisi kategorik itu adalah proposisi yang terdiri atas subjek dan predikat. Yang terdiri atas subjek dan predikat. Dalam proposisi keputusan kategori, saya katakan keputusan saja supaya Anda dapat memahaminya. Saya tidak menggunakan, walaupun sama, tapi ini bahasa berbeda, proposisi, bahasa Latinnya. Saya gunakan bahasa keputusan supaya dapat dipahami. Nah, dalam keputusan kategori, predikat mengafirmasi atau menegasi subjek. Contoh, Plato adalah seorang filsuf. Elvis Presley bukanlah seorang filsuf. Nah, kenal dengan Elvis Presley? Elvis Presley itu adalah seorang penyanyi. Elvis, dia seorang penyanyi. Jadi makanya di sini dikasih contoh Elvis Presley itu bukanlah seorang filsuf. Ya karena Elvis Presley itu seorang penyanyi. Yang betul itu adalah seorang filsuf. Nah, ini contohnya masuk dalam proposisi kategori, keputusan kategori. Nah, seperti tadi kalau afirmatif, keputusan kategorik yang menegasi adanya hubungan antara subjek dan predikat. Jadi antara hubungan subjek, nah afirmatif itu menegasi antara hubungan antara subjek dan predikat. Kalau tadi yang terdiri atas subjek dan predikat, yang terdiri atas subjek dan predikat. Kalau di sini ada hubungan antara subjek dan predikat. Kita bisa melihat contoh. Kalau yang pertama terdiri atas subjek dan predikat, ya Plato adalah seorang filsuf. Subjeknya yang Plato. Ya, seorang filsufnya predikat. Nah, itu ya. Nah, kalau di sini hubungan antara subjek dan predikat. Aristoteles adalah ahli logika. Semua manusia adalah hewan yang berakal budi. Karena ini mencari hubungan antara subjek dan
predikat. Aristoteles adalah ahli logika, semua manusia adalah hewan yang berakal budi. Kira-kira maksudnya apa? Ya, jadi Aristoteles itu memang dia salah satu ahli logika dan dia juga ahli yang lain. Aristoteles itu dia ahli logika dan ahli yang lain. Dia juga seorang filsuf, dia juga seorang eh, sosiolog dan lain sebagainya. Makanya salah satunya yang disebut di sini ahli logika. Dia memiliki hubungan dengan logika, ahli logika. Nah, jika contoh yang kedua, semua manusia adalah hewan yang berakal budi. Kita kembali ke pertemuan kemarin tentang term dan lain sebagainya. Yang saya berikan tabel itu. Nah, kalau kita melihat contoh yang kedua, semua manusia adalah hewan yang berakal budi, jelas. Ya, manusia itu adalah hewan, tetapi dia berakal budi, itu namanya manusia. Jadi termasuk binatang juga, hewan di sana. Tapi yang membedakan kita dengan binatang itu karena kita berakal budi. Ada hubungan. Nah, itu afirmatif menegasi adanya hubungan antara subjek dan predikat. Ada keputusan negatif. Kalau proposisi ini adalah proposisi kategori yang menegaskan dan mengingkari adanya hubungan antara subjek. Nah, kalau ini berbeda. Dia menegaskan dan mengingkari adanya hubungan antara subjek dan predikat. Jadi sebagian manusia tidaklah bijaksana, meja bukanlah kursi. Gitu kan. Jelas dia mengingkari adanya hubungan antara subjek dan predikat. Tidak ada hubungan antara subjek dengan predikat. Sebagian manusia tidaklah bijaksana. Oke, kita sepakat. Sebagian manusia tidaklah bijaksana. Ya, ada yang H, B, C. Dan meja bukanlah kursi, jelas. Meja bukanlah kursi, tetapi dari segi bentuk, ya meja, tempat menulis. Yang kita duduk itu adalah kursi. Gitu. Nah, kalau Anda bertanya terbalik, kalau meja diduduki apakah dia kursi? Ya tetap meja. Cuman Anda saja salah menggunakan meja itu sebagai tempat duduk. Seperti itu. Misalnya ada pertanyaan tadi, kalau meja diduduki, apakah dia sebagai kursi? Ya jelas nggak bisa lah. Tetap dia sebagai meja. Karena bentuknya ya meja. Bukan bentuknya kursi. Yang salah di mana? Kita yang menduduki meja itu yang salah. Gitu. Karena fungsinya sebagai tempat menulis, kita mengalihkan fungsinya sebagai tempat duduk. Itu yang keliru. Jadi, kita mau mencoba menolak. Artinya, jika kita memberikan contoh seperti itu, kita mau mencoba menolak keputusan yang bersifat negatif ini, yang mengingkari adanya hubungan antara subjek dan predikat. Dan proposisi keputusan lainnya. Selanjutnya ada proposisi universal. Universal itu umum. Keputusan universal. Ia adalah keputusan kategorik yang menggunakan pembilang yang bersifat universal. Kata pembilang yang digunakan adalah biasanya semua, tiap-tiap, masing-masing, setiap, siapapun juga, dan lain-lain. Misal semua manusia adalah fana. Semua manusia adalah fana. Setiap sarjana lulusan fakultas pendidikan adalah pendidik. Itu proposisi universal.
ada keputusan partikular. Jadi keputusan partikular ini merupakan proposisi kategorik yang menggunakan pembilang yang bersifat khusus. Kata pembilang digunakan adalah beberapa dan sebagian. Misal beberapa penyanyi adalah sarjana, sebagian sastrawan adalah filsuf. Beberapa menteri bukanlah sarjana, sebagian manusia tidaklah bodoh. Ya kata pembilang, dia pakai kata pembilang digunakan beberapa, sebagian. Itu namanya keputusan partikular. Nah, tugas Anda, sekarang tugas Anda, nanti Anda bisa membaca petunjuk tugas ini di Google Classroom yang akan saya buatkan. Nanti Anda bisa membacanya, apa yang ada di layar saya ini, di PowerPoint saya ini, tentang tugas Anda ini, dapat Anda lihat pada panel di Google Classroom tentang tugas. Perintahnya jelas, caranya bagaimana, Anda baca secara utuh, perhatikan bagaimana mengumpulkan tugas. Ada di sana bagaimana mengumpulkan tugas, dan juga ada waktu yang saya akan berikan. Jadi saya akan sampaikan waktunya. Nanti tugas itu, jika Anda melebihi waktu, Anda tidak bisa lagi akan mengumpulkan tugas itu. Jadi sistem itu di Google Classroom itu yang akan menutup penyetoran tugas sendiri. Jadi saya akan berikan batasan waktu di Google Classroom itu. Jadi Anda tidak bisa lagi mengumpulkan terlambat gitu. Anda harus sesuai dengan sebelum waktu itu Anda segera kumpulkan. Nah, apa tugas Anda seperti yang saya tampilkan ini? Jelaskan pengertian proposisi sebagai berikut dan berikan contoh. Ada beberapa proposisi. Ada keputusan atomik, keputusan asaptorik, keputusan apodiktik, keputusan empirik, keputusan majmuk, keputusan disjungtif, keputusan konjungtif, keputusan kondisional, keputusan komparatif, problematik, relasional, exponibel, asertif, eksklusif, tanpa pembilang. Nah, ini nanti Anda Anda buat, berikan nanti pengertiannya beserta contohnya. Bisa Anda cari di berbagai sumber lah. Caranya nanti dibuat dalam Word dulu, bisa diupload filenya, gitu kan? Filenya bisa diupload. Oke, kita lanjut. Ini tugas Anda. Nah, kita ke keputusan kategori. Jadi penalaran langsung adalah penalaran deduktif. Penalaran langsung dan penalaran deduktif didasarkan pada proposisi keputusan kategori. Jadi penalaran langsung, penalaran deduktif ketahui dari umum ke khusus. Induktif dari khusus ke umum. Jadi dari umum ke khusus, induktif. Jadi penalaran langsung dan penalaran deduktif didasarkan pada proposisi kategori. Oleh karena itu, proposisi lain yang hendak dijadikan dasar penalaran langsung atau penalaran deduktif harus diubah menjadi bentuk proposisi standar. Kalau proposisi standar itu keputusan standar itu adalah keputusan yang memiliki keempat unsur yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pembilang, subjek, kopula, dan predikat. Itu ya, pembilang, subjek, kopula, dan predikat itu keputusan standar.
Jadi unsurnya itu ada pembilang, subjek, kopula, dan predikat. Jadi lanjut, kita bicara tentang kualitas posisi keputusan kategori. Sekarang kita berbicara tentang kualitasnya keputusan kategori. Jenis keputusan kategori dilihat dari kualitasnya yaitu bisa Anda lihat dari proposisi afirmatif sebelumnya sudah saya bahas, dan proposisi negatif. Itu termasuk apa yang di pengertian proposisi afirmatif dan negatif itu adalah kualitas proposisi kategori. Itu kualitasnya. Silakan nanti ada ulas kembali. Ini waktu ya, nanti bisa Anda kembalikan. Apa itu proposisi afirmatif atau itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sanalah kualitasnya proposisi kategori itu. Ada di keputusan afirmatif dan keputusan negatif. Kalau kuantitas proposisi kategori, ini kuantitas. Nah, dapat dilihat dari ekstensi subjek proposisi yang terlihat lewat pembilang. Jika ekstensi subjek dijelaskan oleh pembilang dengan menggunakan kata-kata semua, tiap-tiap, masing-masing, setiap apapun juga, dan tidak satu pun dan tidak seorang pun, maka kuantitasnya proposisi kategori dapat dilihat pada jenis proposisi universal. Jadi kalau kita mengukur kuantitas proposisi kategori ada di proposisi universal, ada di keputusan universal. Kembali lagi, sanalah dia kuantitasnya. Karena yang diukur itu siapapun, apapun, tidak satu pun, tidak seorang pun, tiap-tiap, masing-masing, gitu kan. Jadi kalau di universal ini dia masih apa ya? Dia masih memberikan pembilang, pembilangnya itu masih umum, masih ragu, tidak memutuskan sama sekali di sana. Jadi itu hanya sebagai kuantitas. Tiap-tiap, masing-masing bisa dilihat di keputusan universal. Nah, kalau digabung antara aspek kuantitas dengan kualitas, jadi keputusan universitas afirmatif itu semua S adalah P. Semua S adalah P. Kalau negatif, semua S bukan atau tidak P. Jadi kalau partikular afirmatif, sebagian S adalah P. Sama dengan partikular negatif, sebagian S bukan tidak P. Ini partikular, yang partikular afirmatif dan negatif, sebagian S bukan atau tidak P. Jadi kalau afirmatif universal itu semua S adalah P. Semua S bukan P. Kalau yang partikular sebagian. Sebagian. Yang afirmatif, kalau partikular afirmatif itu sebagian. Itu gabungan antara kuantitas dan kualitas. Nah, ada sejarah lembaga proposisi A, E, I, O. Jadi kalau dalam proposisi universal afirmatif, proposisi keputusan A diambil huruf pertama kata Latin affirmo. Ya, affirmo. Ini sejarahnya. Kalau universal afirmatif, A itu yang diambil adalah affirmo. Kalau negatif, universal negatif, E itu diambil dari nego. Nego. Kalau partikular, itu affirm diambil dari I-nya, affirm. I. Kalau partikular negatif, O itu ya dari nego. Nego. Itu sejarah lambang proposisi. Sejarah lambang proposisi. Jadi sejarah lambang keputusan itu dilambangkan A, E, I, O. A, E, I, O. Ini harus di luar kepala. A, E, I, O itu lambang keputusan. Affirmo, nego, affirm, nego. O-nya.
Yang jelas, universal afirmatif, universal negatif, partikular afirmatif, partikular negatif. Yang diukur adalah semua sebagian. Kalau dia universal, semua. Kalau dia partikular, sebagian. Lanjut kita ke distribusi term dalam keputusan. Distribusi term dalam keputusan. Nah, distribusi term dalam proposisi logika adalah penunjukan luas cakupan antara sebaran term dari suatu subjek atau predikat dalam suatu keputusan. Keputusan logika penunjukan luas cakupan atau sebaran term dari suatu subjek atau predikat dalam suatu keputusan. Term yang terdistribusi adalah menunjukkan luas cakupan atau sebarannya meliputi keseluruhan ekstensi term tersebut. Keseluruhan ekstensi term tersebut. Adapun term yang tidak terdistribusi adalah term yang hanya mengacu kepada sebagian kuantitas term. Itu yang tidak terdistribusi. Kalau yang terdistribusi menunjukkan luas cakupan atau sebaran meliputi keseluruhan ekstensi term. Kalau yang tidak terdistribusi, term yang hanya mengacu kepada sebagian kuantitas term. Yang berarti luas cakupan atau sebaran term tersebut tidak meliputi keseluruhan ekstensinya. Nah, sekarang kita melihat distribusi term dan jenis proposisi A, E, I, O. Proposisi A. Jadi jelas term subjeknya berdistribusi dan term predikatnya tidak berdistribusi. Contoh, semua buruh adalah hewan. Maaf, semua burung ya, bukan buruh. Semua burung adalah hewan. Term semua burung yang menjadi subjek keputusan tersebut di atas. Semua burung itu, term semua burung yang menjadi subjek keputusan. Subjek keputusannya adalah semua burung. Dia menunjukkan luas cakupan yang meliputi keseluruhan jenis burung. Kalau kita semua burung, berarti dia mencakup seluruh jenis burung. Oleh karena itu, dia berdistribusi. Sekarang kita ke term hewan. Term hewan yang menjadi predikat dari subjek. Subjeknya adalah burung, semua burung, predikatnya hewan. Ya, predikatnya hewan. Hewan menjadi predikat dari subjek semua burung. Tidak menunjuk kepada semua jenis hewan. Karena tidak semua hewan adalah burung. Jelas kan? Manusia juga hewan. Burung itu binatang. Di sini tidak ada kata manusia. Dia bilang burung. Jadi dalam contoh semua burung adalah hewan. Dia terdistribusi jenis burung. Semua burung. Nah kalau udah hewan, sebagai predikatnya, ya subjek semua burung tidak menunjuk kepada semua hewan jenis hewan. Karena tidak semua hewan itu adalah burung. Manusia juga hewan. Yang membedakannya adalah dia berakal budi, gitu kan. Tapi manusia itu adalah hewan. Yang membedakan manusia dengan binatang itu ya karena berakal budi. Seperti di tabel kemarin. Jadi term predikat itu disebut term yang tidak berdistribusi. Ya, term yang tidak berdistribusi. Proposisi E. Sekarang itu tadi AE. Term subjek berdistribusi dan term predikat berdistribusi. Contoh, semua presiden bukanlah kaisar. Term semua presiden menunjukkan luas cakupan yang meliputi semua presiden. Jadi merupakan term berdistribusi. Jadi semua presiden itu term berdistribusi. Nah, term kaisar menunjukkan semua kaisar karena dalam proposisi negatif, ini dia menggunakan keputusan negatif.
predikat tidak membatasi dan dibatasi oleh subjek. Maka jadi term predikat berdistribusi, yaitu sama-sama berdistribusi. Jadi semua presiden bukanlah kaisar. Presiden bukanlah kaisar. Dan semua presiden itu menunjuk luas cakupan yang meliputi semua presiden. Jadi merupakan term distribusi. Presiden A, presiden B. Term kaisar juga menunjukkan semua kaisar karena dalam proporsi negatif predikat tidak membatasi dan dibatasi oleh subjek. Jadi berdistribusi. Kaisar itu berdistribusi juga. Kalau yang keputusan term subjek berdistribusi dan term predikat berdistribusi. Itu dia kalau proposisi E. Jadi dua-duanya subjeknya berdistribusi, predikatnya berdistribusi kalau proposisi E. Kalau yang A subjeknya berdistribusi, predikatnya tidak berdistribusi. Lanjutan ini ya. Lanjut yang I sekarang. Proposisi I. Jadi kalau term subjek tidak subjeknya tidak berdistribusi, term predikatnya juga tidak berdistribusi. Dua-duanya tidak, antara subjek dan predikat dua-duanya tidak berdistribusi kalau yang proposisi I. Contoh, manusia adalah pramah. Term sebagian manusia jelas menunjukkan tidak meliputi semua manusia, jadi merupakan term yang tidak berdistribusi. Tidak semua meliputi semua manusia. Nah, term pramah juga tidak berdistribusi karena yang pramah itu hanya meliputi sebagian manusia dan tidak semua manusia. Dia katakan di sini kalimat sebagian manusia adalah pramah. Jadi sebagian manusia jelas menunjukkan tidak meliputi semua manusia. Jadi tidak berdistribusi. Nah, kalau predikatnya term yang tidak berdistribusi oleh karena itu yang pramah itu hanya meliputi sebagian manusia dan tidak semua manusia. Kalau U, term subjek tidak berdistribusi dan term predikat berdistribusi. Kalau ini tidak berdistribusi, kebalikan dari A, ya. O itu kebalikan dari A. Kalau A subjeknya berdistribusi, predikatnya tidak berdistribusi. Kalau O justru subjeknya yang berdistribusi, termnya yang predikatnya berdistribusi. Sebagian manusia tidaklah cerdik. Term sebagian manusia jelas menunjukkan tidak meliputi semua manusia, seperti contoh proposisi I, keputusan I. Jadi merupakan term yang tidak berdistribusi. Sebagian manusia. Nah, term cerdik meliputi semua ekstensi dari yang cerdik itu, karena yang tidak membatasi dan dibatasi oleh term subjek. Jadi term predikat itu berdistribusi. Term cerdik meliputi semua ekstensi dari yang cerdik itu. Karena ia tidak membatasi dan dibatasi. Ia tidak membatasi dan dibatasi. Ya, cerdik itu pintar, bisa cerdas, dan sebagainya. Oleh term subjek, jadi term predikat itu tidak, itu berdistribusi. Gitu ya. Oke, itu tadi tentang distribusi, tentang proposisi atau keputusan. Nanti bisa didiskusikan dalam Google Classroom. Silakan Anda bertanya, dipahami video saya ini, dibaca kembali, diulas terus video saya ini. Ya, apa yang membuat Anda kebingungan, silahkan diulang. Jangan lupa tugas ini harus dibuat, Anda baca kembali karena ini bagian kelanjutannya. Dari 15 keputusan ini adalah lanjutan dari posisi partikular, lanjut ke atomik, asotik, cari pengertiannya dan berikan contoh. Sesuai perintah saya, nanti jawabannya dapat dikirim melalui tugas di Google Classroom dan Anda dapat memberikan sebuah pertanyaan. Untuk itu, pertemuan kali ini kita akhiri.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.